Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tangklet berkaitan dengan menghilangkan rasa akunya makhluk, Yai. Dalam arti apa yang saya alami dalam setiap saat mata melihat, telinga mendengar, ataupun segalanya gerak dalam tubuh saya, di situ sering muncul iki lo Allah, seperti itu. Dan dampaknya itu ngeten, Yai. Seakan-akan saya dadi wong goblok, isone namung mendel, apapun itu hanya bisa diam. Terus keadaan yang seperti ini tambah parahnya itu pada waktu sekarang ini, bapak awaknya anak-anak sudah meninggal, terus tambah nemen, Yai, tambah nemen goblok, dalam arti saya selalu ingat makalah jenengan, dalam arti apapun keadaan yang ada, buatlah torekoh untuk bertemu Allah di situ. Setiap saya ingat bapaknya ndak ada gitu ya, langsung Al-Fatihah, apa itu bertajali terus, Yai, tambah nemen gitu loh, Yai. Terus ini nanti kula niki pripun gitu loh, kula niki pripun, apa ya tambah gendeng, apa ya, apa ini yang dinamakan aklnya makhluk itu sudah hilang apa belum gitu loh, Yai. Nabung niki mawon, ngapunten bahasanya kasar nggak, Yai, ngapunten, matur mbah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan kalau masih mitung-mitung, ngerti mitung-mitung nggih? Ngitung-ngitung akibatnya bagaimana, itu justru akan menggandoli. Apa bahasanya menggandoli, Pak? Menghambat kemurnian jenengan bermakrifat. Yang penak bagaimana? Tentang masalah kembali kepada Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Udah pasrah aja. Bah nanti tambah gendeng, bah nanti iki jenengan jelas gendengnya itu gendeng nang Allah lho ya, bukan gendeng nang selain Allah. Udah wa aslimu lahu, udah pasrahkan jenengan pada Allah. Kalau saya katakan mesti tambah gendeng, jenengan tambah goblok, itu mesti. Lah iki nek sampean kembalikan kepada akal sifat basaria, jenengan gak budal-budal. Jenengan mesti akan ada yang namanya sifat asyak yang ditanamkan oleh nafsu mamang. Lah niki sing gandolin jenengan iku mungkin di situ, Bu. Udah sangat jangan dihitung-hitung bah nanti jadinya bagaimana, udahlah. Karena ini bahasa ini itu sering terjadi di tengah masyarakat. Mengatakan jangan teruskan, kamu nanti gendeng seperti tonggoku. Ingat, perkara bisikan nafsu di dalam hati jenengan itu tidak hanya dilewatkan jin, tapi juga lewat manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Udah preyo dengan bahasa-bahasa dari bisikan jin dan manusia itu. Nggih Pak, sering Pak kita dengar wong nek ngaji hakikat syariat durung kuat, ojo. Lah ngoten nggih? Nggih, iku hak orang karena punya makalah sendiri, monggo. Tapi bukan berarti kalau jenengan iki syariate sik tipis mosok gak oleh. Lah engko nek mati siapa yang tanggung jawab? Ayo. Aku tanya sekarang. Kalau seluruh umat manusia ini dihantem roto kudu syariate kuat dulu, ya toh? Syariate kudu kandel dulu.
Terus sing tuwek-tuwek ngeten iki, sing syariat tipis dikongkon mondok maneh, ngoten ta? Masane lho Pak sudah habis. Terus nanti kalau beliau-beliau ini meninggal sebelum dia mengenal anta wa ana, siapa yang tanggung jawab? Ayo, berani tah yang bermakolah itu nanti bertanggung jawab, telea. Nggak bisa jawab. Yang kedua saya tanya, ukuran syariat ini cukup itu yang bagaimana? Juga nggak bisa jawab. Aneh toh? Udah gini aja Pak, syariatmu sak piro yus kuwi. Eleng-eleng, ingat-ingat, umur kita tinggal berapa kita nggak tahu. Kalau pada umumnya swidak papat, swidak limo, iku wis ngedeki game. Umum lo ya, tapi bukan berarti mesti ide ya ora. Kadang-kadang si umur 40 wis game kok, game over nih lo ya. Nggih mohon maaf. Saya tidak menyalahkan orang harus bersyariat tebal cukup enggak. Saya suka. Malah sejak dulu kecil memang saya sudah dididik syariatnya tawabel Pak. Sampai ke pondok satu ke pondok yang lain. Cuman bolehlah, tapi jangan kau lupa dengan hakikatnya. Monggo. Anak sing tua-tua dikongkon syariatnya dhisik yang alasannya nanti gendeng, misalnya gak kuat. Nek gendeng nang Allah iku luwih apik miturut aku daripada gendeng bojone wong. Menurut kula lho ya, duko nek menurut jenengan gendeng nang bojone wong luwih apik ya terserah jenengan. Lho nggih. Bu, wis gak usah dipitung dadine kok dadi apa? Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah lebih mengerti. Wa aslimu lahu, pasrahe. Dene gendeng gembul gulai mangke. Padha gendenge wis. Ngoten mawon, gak usah repot-repot. Jaya baru ini nggak gendeng-gendeng dok Pak. Estu. Tapi mboten gendeng sakliyane Allah lho nggih. Gendengin nang Allah. Lah nek sampean gendengin nang sakliyane Allah sebab narkoba, sebab macam-macam, ya jangan dibawa ke sana. Nek gendeng nang Allah monggo sakersa jenengan. Nggih. Lanjut mawon Bu. Kasih wonten Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki kan musim haji Gus. Setiap manusia kan semua itu makhluk Allah. Lah seakan-akan yang bisa berangkat itu kan yang punya uang dan usianya masih mencapai untuk berangkat haji. Lah, yang tidak punya uang dan yang sudah tua belum berangkat, itu seakan-akan kan Gusti Allah mboten adil, Gus. Wong padha-padha makhluke kan ngoten. Lah, wonten Mekah niku kan wonten tawaf, wonten balang jumroh. Lah sing tawaf niku kan ngubengi Ka'bah. Lah wonten Ka'bah niku wonten Hajar Aswad. Terose nek Hajar Aswad niku saking swarga, watu saking swarga. Nek memang niku watu wonten saking swarga, berarti kan pun wonten swargane. Wong mendetik ing swarga kan berarti kan wonten wong watune pun dipendet. Lah swarga niku kan identik kalih bidadari. Terus bidadari niku wis pokoknya perawan terus ngoten. Lah
Hakikate Hajar Aswad niku napa? Suwarga niku napa? Bidadarine niku pundi? Nah, gini ku wau Gus. Hakikate niku kan kakean mboten dijawab niki. Sampun. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, arahno wajahmu itu kepada Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu satu-satunya tempatnya Ka'bah, kiblat. Dimanapun kau mengarah, hadapkanlah ke Masjidil Haram. Dan Hajar Aswad yo ada di situ. Hijr Ismail yo ada di situ. Mengapa Hajar Aswad itu kok yo ning pinggiri Ka'bah? Kok gak diletakkan di Madinah? Mengapa Ka'bah itu kok ya diletakkan di kota Mekah, tidak di kota Madinah? Tapi mengapa Rasulullah kok disarek nonok nggone Madinah? Ini penuh rahasia, daqaiqul asrar, yang banyak manusia tidak paham. Maksud daripada lembut-lembute rahasianya ilmu Allah. Kita harus nangkap. Apa Ka'bah kok diletakkan di Mekah, Masjidil Haram, sementara justru Rasulullah itu disarekno di Madinah? Ada apa ini? Biar enggak keluar dari pertanyaan, hakikate Hajar Aswad iku apa? Hajar iku watu, aswad sing celeng. Irenge nemen, ngoten lho niku gampangane aswad. Yun sewu. Jikalau Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad, enggak mungkin para sahabat mengikuti. Ada apa dengan Hajar Aswad? Oleh karena watu sing dimulyakno sebab turunnya dari surga, maka Rasulullah memuliakan pada saat itu. Cuman iki semuanya isyarah, Pak. Masih Ka'bah ada di Masjidil Haram, itu isyarah semuanya. Daqaiqul asrar ini hanya kekasih Allah yang tahu. Orang-orang yang tahu lembut-lembute rahasia keilmuan Allah di dalam makrifat ini, manakala dia sudah terbebaskan hatinya dari pengaruh yang menjadikan hati gelap, yaitu perkara selain Allah, baru akan paham. Nyun sewu, jenengan kalih kula niku kan dulu itu kedokma bahwasanya akhirat iku kan jauh, surga besok setelah hari kiamat. Lah ngoten nggih Pak, percaya gak percaya akhirat iku cowet. Makanya jenengan jangan heran. Apa kata sing ngecet Lombok sana? Mesti tangannya duding menduk. Iku menunjukkan kalau itu Allah itu jauh. Lu memang Pak, kita masih di la ilaha illallah dan huwai, masih jauh. Kalau sudah anta, la ilaha illa anta, Allah terasa dekat sudah. Terasa dekat. Kalau sudah di hakikat, dekat sekali. Berarti maqam musyahadah itu dekat sekali. Sidratul Muntaha itu dekat.
Tergantung jenengan mau atau enggak untuk meditasi. Khalwat uzlah mau enggak? Kalau mau, baru nanti Allah terasa dekat sekali. Nyun sewu, watu iku lak makhluk toh Pak. Nyun sewu, apapun yang muncul dan timbul di dalam diri jenengan yang sudah makrifat pada Allah, walaupun dianggap orang lain jelek nih ya. Makanya aswat hitam, watu wis hitam. Itu menggambarkan arti laku sing sampai muncul secara syar'i iku elek di mata menungso. Tapi tetapi nata ijo husnil akhwal, hati sampean mingkol bin zahidin. Keadaan hati sampean iki makrifat pada Allah, maka itulah yang disebut hajar aswad. Atau dalam istilah di dalam kitab Ihya Pak, yang namanya intan, Imam Ghazali, walaupun keluarnya dari tuburnya ayam tetap disebut intan. Intan itu kebuntel teleke ayam. Tetap di situ ada disebut intan. Berhubung kebuntel teleke ayam, banyak orang mengatakan itu telek. Anda akan ingin tahu wujudnya intan yo telek, ilang ngono dhisik, semprot dengan air, baru kelihatan intannya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat status dohirmu. Ndak. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Tetapi Allah melihat bagaimana keadaan hatimu. Hati itu keadaannya ada dua. Makrifat pada Allah. Yang dua makrifat pada selain Allah. Min qalbin zahidin dan min qalbin raghibin. Pun jelas. Itulah hajar aswad. 3 tadi pertanyaannya. Yang nomor 2 mana? Hakikatnya apa sih nomor 2 man? Bidadari. Surga. Hakikatnya surga. Hakikatnya surga apa bidadari? Kedua-duanya. Wis, hakikatnya surga. Itulah musyahadah Pak. Wis. Iki surga. Hakikatnya. Berarti surga itu bisa di dalam thariqah ibadatul mahduf au ghairul mahduf. Bisa terjadi itu di ibadah murni ataupun tidak murni. Surga itu bisa ada di sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran dan lain sebagainya yang tidak murni, kerja, makan, minum, rokokan apapun. Di situ. Itulah surga. Jenengan berarti surga lah gak jauh toh. Cuman kuncine surga iku pundi? Syariat mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Ojo diucap tok. Lakonono ruhaniyahmu harus ada nafi itsbat. Nafi menghilangkan rasa keakuan diri yang sudah masuk di dalam hati ini. Aku nih makhluk isinya. Iku nafi, la ilaha, nafikanlah isinya la ilaha. Faktulu anfusakum, wakola aidon, la taj'alu ma'allah ilahan akhara. Janganlah kau menjadikan selain Allah itu masuk di dalam hatimu. Jikalau sudah masuk, bersihkan. Itu nafi.
Setelah itu isbat illallah, tetapkanlah. Itu loh maksudnya di situ, enggak cukup dibaca tok. Nek sampean waca tok yo badhe meniren. Nggih, mohon maaf saya ngritik niki mboten menjerumuskan, ndak mengkritik supaya jenengan ini berzikir itu tidak hanya secara lisan tapi hatinya sambung terhadap Allah. Ngoten maksud saya. Mboten kula mboten nyalahno zikir jari sirin ndak. Cuman munggao. Jangan enak-enakan di situ. Bon, itulah hakikat surga. Lah di situ kok ada keterangan bidadari, nggak pernah rondo, selalu perawan. Niku kan bahasa kinayah, nikmatiku cegah ilang, Pak. Ngoten lho, nikmatiku ben gak ilang, artinya Pak, kedamaian, kenikmatan yang abadi. Wabtaghi fima atakallah. Itu di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Raihlah fima atakallah. Apa sing ditekakno menyang sira. Wabtaghi, raihlah fima ing dalam opo ataka kang nekaake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah yang berupa ad-darul akhirah, yaiku omah akhirat. Wis mesti gandengane niku, nikmat iku gandengane. Surga ambek bidadari ku gandengane. Musyahadah dengan tatmainul qulub, bahagiane ati wis gandengane. Meniku ning syariat iku digambar wong wedok ayu. Irunge yo gak ono sing pesek. Itu sebetulnya Pak kedamaian, keantengan yang tiada tara. Sebab kenikmatan kedamaian yang abadi adalah ketika jenengan bertemu Allah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika kawula badhe nangketaken perkawis awal kala wau. Menapa bedanipun mukhlasin kalih mukhlisin? Ingkang kaping kalih ingkang kula tangketaken menika mengenai kok lari. Bisa antawis pembakaten Mukhlasin dengan mukhlisin. Nggih. Yang kedua lali. Bon sampean eling-eling. Mufasil kalih mutasil. Napa atos? Mutasil kalih munfasil. Nggih. Oh, ngoten. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua, Pak. Munfasil kali mutasil wau. Oh, ngoten. Saya tidak menjawab ini dari sisi syariat atau dari sisi nahwu sorof, enggak, atau dari sudut pandang kacamata syariat. Saya menjawab ini dari sisi kacamata hakikat antara mukhlasin dengan mukhlisin. Di situ dikatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Semua amaliyah ini Bapak Ibu, kuncinya bila mana jenengan ini mengharapkan itu diterima oleh Allah
dasari hati jenengan harus ikhlas. Baik mukhlasin maupun mukhlisin sumbernya dari itu. Mukhlasin yang dipilih, mukhlisin adalah orang yang berangkat amaliyah dengan ikhlas. Semuanya berangkatnya dari ikhlas. Ikhlas iku apa? Al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ning ati sampean iki gak rumangsa kalau kita yang melakukan itu loh sejatine ikhlas. Umpama tak gambarke Pak, si A dengan si B. Si A yang kerja, si B tidak. Apa mungkin si B ku mengharapkan bayarannya? Enggak mungkin, karena tidak merasa melakukan. Apa mungkin jenengan minta pahala ketika jenengan sholat, lawang jenengan tidak merasa yang melakukan sholat itu Anda? Itulah ikhlas. Makanya ketika saat muadzin iku mengatakan hayya ala sholah, jenengan menjawab la haula wala quwata illa billah. Artinya semua apa yang terjadi dalam aktivitas sholat dasarnya itu illa billah. Sumbernya dari Allah, bukan dari kita, Pak. Tapi kita dipaksa oleh sifat basariah untuk ngaku. Makanya wajar jenengan iki nuntut bayarane karena kita merasa kita yang melakukan. Kilahuma madmumun. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, sholat yang berdasarkan karena ingin dipandang orang bagus dan atau ingin masuk surga, kilahuma madmumun, dicaci oleh Allah. Iku lho sifate Allah. Wong nyatane Allah sing nglakoni kok kita rampas. Kita aku-aku. Lah itu. Jadi Bapak, terkait mukhlasin dengan mukhlisin itu berangkatnya dari ikhlas. Jadinya mohon maaf kalau seseorang antara yang berdasarkan lakuni ikhlas, baik mukhlasin maupun mukhlisin sama. Tergantung hati kita duduknya di mana. Kalau duduknya hati kita mingkol bin rohibin, berarti tidak masuk di antara dua tadi. Kalau duduknya hati kita masuk mingkol bin zahidin, ikhlas, maka masuk di dalamnya. Satu. Nomor dua, antara munfasil dengan muttasil, putus dengan nyambung. Wis kita bicara sanad Pak ya, wajar di dalam hukum syariah atau thariqah sanad itu harus sambung sampai Kanjeng Nabi. Ada sanad keilmuan, ada sanad keguruan. Kami tidak mengatakan sanad nasab ya. Sekarang kan zamannya gegeran royoan nasab, ngaku-ngaku nasabe Kanjeng Nabi. Pun sampean gak usah kena arus iku Pak. Cukup sampean sibukno dzikir ae. Bahlah sing ngaku-ngaku silahkan ngaku-ngaku. Semua itu kebenarannya itu akan terjawab sendiri. Kalau boleh saya bicara, tapi jangan dilalar-lalar loh ya. Justru kalau betul-betul itu ada nasab dari Rasulullah, justru beliau tutupi. Nggak mungkin beliau buka-buka apalagi ngaku. Nggak akan Pak.
Arek cilik wis mikir. Arek TK wis mikir. Pasti ada tendensi mengapa kita ngaku-ngaku. Kan gak jauh berbeda sama riak toh, supaya orang tahu apa tendensinya. Wis ta, arek TK paham, Pak. Makanya saya katakan aslinya duriyah Rasulullah itu beliau tidak pernah ngaku, bahkan menutupi. Ngapunten. Kalau kita bicara sanad yang tersambung, apakah sanad ilmu, sanad guru, bahasa syariat thariqah penting. Gurumu sopo munggah, gurune A sopo B sopo sampai Z Rasulullah. Nyun sewu. Sekarang saya kembalikan pada dirimu dengan satu pertanyaan. Anda suluk, iku pingin nyambung sopo? Nyambung makhluk di dalam mukhadharah apa mukasyafah ataukah sulukmu tujuannya wusul nang Allah? Gak usah dijawab. Dingen-ngen mawon. Mana yang disebut hablum minallah, tali hubungan langsung pada Allah. Allah nggak pernah membuat pembendahara loh Pak, nggak pernah. Allah itu nggak pernah membuat perbendaharaan dengan makhluk siapapun, nggak pernah. Ini Anda akan beriman, yakin kalau Allah tidak memakai perbendaharaan. Jikalau iman sampai sudah sampai pada ihsan, baru. Kalau iman sampai belum ihsan, masih Pak. Akhirnya muncul namanya wasilah. Sanat-sanat wow. Nyun sewu, boleh Anda fanatik dengan sanat ilmu, sanat guru. Monggo. Karena itu penting. Tapi jangan berhenti di situ. Saya nasihati jangan berhenti di situ. Sebab yang kau tuju itu bukan makhluk, tapi Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Lah ini Pak. Di situ tidak akan pernah membahas tentang masalah, mohon maaf. Barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, tidak akan membahas tentang masalah sanat tentang makhluk. Mohon maaf. Sekali lagi. Artinya apa Pak? Silahkan secara thariqah kita fanatik dengan sanat guru. Sanat keilmuan, monggo. Tapi jangan kau lupakan palimu langsung untuk sambung sanat terhadap Allah. Ternyata apa jawabannya Pak? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Jangan kau lepas tali Allah iki mau. Ternyata jawabannya wa mangkana wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Berarti duduknya itu ada di dzikir sirul asrar, muncul dari la ilaha illa anta. Allah sudah terasa dekat. Baru itulah maksudnya habl sanat itu di situ. Makanya sering saya katakan sambungen rasa ning urip, rasa ning atimu kelawan urip. Sambunglah ruhmu terhadap Tuhanmu dengan rasa iman dalam dirimu. Itu rasa itulah Pak yang kumaksud sebagai tali roh pada Allah. Boleh kita itu bersanat tali-tali itu si A, si B, si C sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo. Iku memang aturan di dalam hukum syariat atau hukum thariqah. Monggo. Tapi jangan kau lupakan
Artinya terimalah sanadmu langsung pada Allah. Allah itu gak jauh Pak, amat dekat sekali. Mengapa kita cari-cari? Wong Allah di dalam diri panjenengan masing-masing. Makanya Allah, saya katakan, tidak pernah memakai perbendaraan dengan apapun. Artinya Allah sendiri yang menyelesaikan dan Allah sendiri yang melayani jenengan, dan Allah itu amat dekat dalam dirimu. Terus bagaimana? Iku langsung klik. Yang jenengan kudu megang tali yang disebut sirul asal pun beres. Makanya kalau nek takoki ning WA, Gus guru sampean sinten? Langsung Allah. Nggih. Cek mboten muter-muter. Nek rete le takok ya tak critakno iki wis golekno dhewe. Sanad keustatan, sanad keguruan akhirat wis golekno dhewe. Moh aku jelasno situk-situk. Apalagi takok nasab. Aku iki padha mek sampean, padha bajingane. Iya, padha bajingane ambek Allah. Nah tiap saat tiap waktu kita ngaku-ngaku kan bajingan ya toh, gak hajingan loh Pak ya, bajingan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, antara muttasil dengan munfasil, sambung dan terputus, saya tidak mengurai secara syariah, saya mengurai secara hakikat. Sanad sing munfasil, sanad yang terputus, hati jenengan iku putus dengan Allah. Akhirnya jenengan selalu lalai terhadap Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun hati jenengan lalai. Yang mempunyai gerak semuanya itu Allah. Atau sebelum di situ yang menggerakkan jenengan itu jenengan lalai, kalau Allah dalam diri jenengan lalai. Apalagi mengatakan sing gerak Allah, wah munting Pak, munting. Wong masalah muraqabah ae sik lali kok, sing gerakno sampean, sing ngetokno nyawang sampean, yang mendengarkan suara sampean iku Allah, yang mengeluarkan napas keluar iku ya Allah, ya urip dalam diri jenengan lupa kalau itu Allah yang berperan. Apalagi iku perane Allah, iku lakune Allah, tambah ndas iki pedhot. Makanya sebelum masuk ke ranah ana harus ke anta dulu, disilemi ben ora kaget, ben tidak kaget, ada di situ. Yang terputus lah sing sambung pundi? Mohon maaf, sing mutasil sambung iku ya ini taline ruh sampai datang Allah. Dikatakan sambung pertama, la yarauna li anfusihim syai'an, apa yang muncul dan timbul di dalam dan di luar jenengan sampai wis gak ngakoni makhluk. Yang punya hak gerak, yang punya hak melihat, yang punya hak mendengar, sudah tidak ada iman yang di situ. Balik iman jenengan yusyahid annal fa'ilahu wallahu ta'ala, Allah sendiri yang memiliki semuanya. Tandane nek jenengan iki mutasil, sambung. Akibate tatmainnul qulub, ati jenengan mesti seneng, bahagia. Ibuke ndamelaken wedang keliru, uyah. Gak apa-apa, gak muring-muring. Karena sifat nafsu amarohnya sudah jinak, sudah tertekan hati ini bapake untuk melihat maksud Allah. Jadi mboten gampang muring-muring. Tapi untuk menuju gak gampang muring-muring, kadang sok muring. Dalam arti ganjel wae lho. Si ono grenjel no, pada saat itu. Tapi sebelum muring-muring langsung ditemu Allah.
Oh iya, guyang-guyu enak Dik, oleh ngekno kopi. Ngejak sugih awakmu. Kremiku yo matek kabeh. Akhirnya napa jenengan dalam hati bertanya, kok bisa bapak ngomong diincipi? Mesti ibu minta ngapura. Sepurane Pak, iya lampune mang mati. Wadai gula ambek wadai uyah niku podo jejer pisan. Wis. Beda lho Pak, jenengan nek niat ngeracun beda. Beda wong iki mang gak niat ngeracun. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, nyun penjelasanipun ayat innahu lakum aduwwum mubin. Matur suwun. Sebelum kita masuk pada ayat tersebut, itu potongan surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 208. Innahu sak temene iblis atau nafsu sing ngejak elek nang ati sampean. Lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Nah ini yang mesti kula bahas yang terpenting, mana letak nyotone nafsu. Karena itu mungsuh jenengan. Anda harus tahu bagaimana mungkin jenengan bisa menang merangi hawa nafsu wong Anda tidak tahu nafsunya sendiri. Mohal. Wong perang itu Pak, nek kalah medan jenengan gak roh mungsuhe, mungsuh iku roh kita, kalah kita. Iku namanya kalah strategi. Tapi sebelum ayat itu Allah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya kesempurnaan Islam itu sampai pada ma'rifat Pak, bukan syariat aja, bukan berhenti toriko aja, tapi harus terus hakikat sampai ma'rifat. Kalau sudah sampai keislaman sampai sempurna di makrifat, mesti sampai bisa menghindari ajak-ajak nafsu. Sampai pasti akan tahu nafsu itu yang bagaimana sih? Yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu sebagai mungsuh kita pun. Kenalilah nafsu dalam dirimu. Pundi nafsu sing awak dhewe di dalam diri kita pun jenengan ngelakoni apa wae apabila di dalam hati jenengan muncul akune makhluk yaiku nafsu. Wis ya, gini ku nafsu. Kadang-kadang kita khalwat di dalam khalwat khusus, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, itu kadang-kadang Allah temukan kita dengan nafsiyah. Amaroh kadang ditemukan wujudnya, kadang-kadang lewat sifat yang ada di dalam hati kita Pak. Padahal itu makhluk juga, makhluk. Intine nafsu dalam diri jenengan wajib kau kenali. Pundi intine nafsu sing ngejak elek iku inna nafsala amaratum bisu iki adalah apabila di dalam hati sampai muncul rasa keakuane makhluk yang punya ini punya itu, bisa ini bisa itu, yaiku nafsu sing kudu kok perangi. Carane merangi uncul no rasa keakuane Allah iki jadab niki langsung cara sistem majetubun ini ada di sini cowopet ning nganti rasa unculno akune Allah. Prosesnya di mana? Ngeten. Kita bawa dalil lewat hadis Hasan, hadis sahih, la haula wala quwata illa billah.
Kalau manusia makhluk itu tidak punya daya apapun untuk melakukan apapun, kekuat apapun, nggak bisa. Kita laksana patung. Tetapi ketika bisa melihat, mendengar, berucap, dan apapun, illa bil, kecuali itu sumbernya semata-mata dari Allah. Allah yang mana? Urip di dalam hati jenengan. Qur'ane Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk, wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dalam diri makhluk itu dari Allah. Pun majedub iku dideleh mriku, langsung teng mriku tidak menafikan keakuan diri, langsung menetapkan keakuane Allah, sehingga umpama nek ditokno omongan, yo aku iki Allah. Wah, asli Allah iki, asli. Dadi ana petik berjalan, asli Allah iki, asli. Anak wong nyolong, asli itu Allah, asli Allah. Awak dhewe sing ngomong, asli aku Allah iki. Wis Pak, nek ngeten iki disikapi orang mesti oh iku wong gendeng. Lah ngoten nggih? Wong sesat iku. Lah wis ben gak ngono. Ambillah ikan dan tidak menjadikan air itu keruh. Bagaimana caranya? Wasilun, kebenaran tetap dalam hati, jangan dikeluarkan. Dikeluarkan ini yang di luar aja. Pitike mlaku. Ning ati mboten ngomong petik imane. Maksud PT adalah urip. Maksud urip wujude Allah. Iku ada di dalam hati. Akhirnya orang lain tidak tahu iman jenengan dengan mereka nggak sama. Akhirnya gak keruh. Sopo sing ngaji? Kelason. Oh iya wis, kelason. Tapi ning ati sampean itu Allah maksudnya. Bukti nih, kalau nggak ada Allah dalam diriku, cocotku sok ngomong ora iso. Sing dawuh iki ya Allah. Makanya jenengan mandangnya harus tembus teng mriku, mpun dateng makhluke. Nek makhluke ngene iki sing garakno hijab tutupi ati sampean gak wusul-wusul itu ada di situ. Ada di situ. Apa mang pitakone lali ya? Pitakone mang napa? Oh iya, innahu lakum aduwwum bin. Dadi wujude nafsu iku adalah di mana hati jenengan ono iman, ono rasa jenengan iki sing nglakoni, yaiku nafsu. Langsung dibebek mawon iku. Makanya sistem sirul asr jenengan kedah numandangkan, menegakkan dzikir sirul asrar lewat pangrasa dulu. Aku gerak, iku sebab ono sing gerakno. Yaiku Allah sing wis idek menyang aku, yaiku urip. Terus syu'aul basirah. Nanti akan muncul ainul basirah. Apa? Disebut melihat ketemu. Akan muncul akunya Allah dengan sendirinya, hakul basirah pun niku. Iku carane Pak. Paham nggih? Masyutah jenengan iki agawe berbuat apapun, jenengan harus seperti itu. Jadi dikatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya iblis adalah mungsuhmu, nafsu adalah mungsuhmu yang nyata. Nyatane nafsu nek manakala dalam hati jenengan wis ono kesadaran bahwasanya rasa keakuan diri makhluk itulah sebetulnya nafsu, harus dihilangkan dengan cara berzikir tadi. Lanjut.
Ibu-ibu, ganti ibu, barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menambahkan satu makalah. Isinya begini. Di dalam kholwat saya merasakan kalamullah yang berbunyi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu bisa dijadikan peredam rasa sakit bagi kita yang ditimpa sakit. Bisa dijadikan penawar untuk semua masalah bagi kita yang sedang ditimpa masalah, dan bisa dijadikan penghibur bagi kita yang sedang susah, dan bisa membuat kita tidak menyesal dengan masa lalu dan tidak takut dengan masa depan. Yang saya tanyakan, makalah saya ini benar atau salah menurut Guson? Sampun. Wonten malih. Yang kedua, di dalam kholwat khusus saya bermimpi. Mimpinya begini. Waktu itu saya bermain-main air dengan tanah liat. Tanah liat itu saya campur dengan air, saya bentuk bulat-bulat, terus saya masukkan ke dalam air. Tanah liat yang bentuknya bulat-bulat itu saya jegurkan, saya masukkan ke dalam air. Itu tanah liat itu kok terapung, saya delepkan lagi ke dalam itu kok mumbul lagi, terapung lagi. Itu artinya apa? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dzalika asy-syafa'atun wa rahmatun. Kita mengenal bahwasanya Quran itu sebagai apa? Syifa, obat. Wa rahmah, sebagai pertolongan. Saya benarkan makalah jenengan yang pertama tadi. Karena dasarnya nopo? Dasarnya adalah Allah tidak pernah mengalami susah. Allah tidak pernah mengalami, mohon maaf, yang tadi loh sampean sakit, ya tak? Nggak pernah ngalami gagal, karena Allah punya sifat jaiz. Sehingga munculnya rasa keaguan Allah memang benar sebagai penghibur bagi hati yang lara, memendam semua persoalan yang berlalu dan tidak takut persoalan yang akan datang. Oh, betul. Yang kedua, mengapa itu terapung? Mungkin dulu jenengan sampean eling Joyoboyo, kambangi watu hitam, kambangi gabus keleme watu hitam. Terus diwalik, saiki kambangi watu hitam keleme gabus. Nyun sewu, sejak kapan ilmu hak kerohanian ini tergebiar? Ya, sejak kapan ilmu hak itu tenggelam?
Kalau boleh saya cerita, sejak zaman Sayyidina Ali dibunuh dan anaknya juga Hasan Hussein dibunuh oleh kaum Khawarij, sejak itu dinul haq tenggelam. Akhirnya umat ini didoktrin dan didogma tentang ajaran-ajaran syariah saja. Titik. Mungkin pernah saya buka di dalam Al-Quranul Qadim tentang tahun 2014. Apa yang jenengan ibu baca tadi ada di tahun 2014. 20 itu adalah surat yang ke-20 adalah surat Toha. Ayatnya 14 berbunyi sing ibu baca tadi. Innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Mohon maaf, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahan aku. Jangan menyembah nama sifat datku, tapi sembahan aku. Hadits qudsi. Wa aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Sholat itu menghadap. Kalau syariat as-sholatu ay ad-du'a, meminta, memohon. Kalau hakikat ad-du'a itu adalah menghadap. Semata-mata lidikri, supaya ingat aku. Ternyata kita umat Islam waktu sholat eling sakliyane Gusti, berarti gak cocok ambek Quran. Kita evaluasi diri masing-masing, Pak. Saya tidak bermaksud untuk mengkoreksi hati orang, enggak. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya mengungkapkan urusan koreksi adalah masing-masing. Mestinya umat Islam itu koreksi. Aku sholat kok gak eling Allah, iki apa sebabnya? Mestinya gitu. Enggak boro-boro kalau ada seseorang yang berbicara tentang hakikat makrifat langsung sesat. Niki kok mboten ning masjid kula mesuh, Pak. Sampak-sampak berani mengatakan, kapan Rasulullah, mana hujahnya Rasulullah itu dulu menyampaikan dinu tauhid, menyampaikan hakikat marifat, mana? Enggak pernah, cuman menyampaikan syariat. Sekedar ya, sekedar info saja. Percaya enggak percaya, monggo sakersa jenengan tak bukai. Ayat ini nanti akan mentaukid, menguatkan bahwasanya Rasulullah jelas menjelaskan. Saya tidak bicara isi ijma' qiyas, saya tak bicara tentang di dalam Al-Quran. Kan sudah saya katakan, sering terjadi, saya katakan di setiap forum surat Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu. Berarti tak juga terhadap dirimu loh ya. Aku tidak pernah mengutus utusan yang disebut Rasul sebelummu itu, termasuk dirimu, kecuali wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Di situ maksudnya, kecuali harus mengemban, harus membawa
dan menjelaskan, mengajarkan tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Di situ Pak, sudah tidak la ilaha illallah, huwa tidak, anta tidak, ana. Berarti dengan kemunculan surat Al-Anbiya ayat 25 ini secara terang menyatakan bahwasanya Rasulullah juga pada saat itu tidak mengkorupsi wahyu alias menjelaskan. Cuman berhubung hati kita dipenuhi oleh kebiarin dunya iku lho, akhirnya dipengaruhi nafsu sehingga berani mengatakan Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang kedudukan anta wa ana. Nggih, mohon maaf. Tentang anta sama di Al-Anbiya 87. Alhamdulillah. Bila mana panjenengan menuduh saya melawan terhadap hukum-hukum syariat, monggo. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya bermaksud meluruskan apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Tidak hanya secara syar'i. Urusan Mbah Yai, Kiai sing isi ono syariat gak setuju nggih monggo. Saya tidak menyalahkan karena makom seseorang itu beda. Sudut pandangnya juga beda. Ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tahun 2014 inilah Pak, ketepatan dengan munculnya medsos, ya toh. Dulu setelah zaman Sayyidina Ali berapa abad sampai tahun 2014 ajaran ini ditutup-tutupi, tenggelam itu maksudnya. Iki watu item tenggelam, gabus itu kambang. Ya masa-masa itu semua masanya siapapun nggak berani Pak memang. Karena bila mana nanti disampaikan apalagi secara umum langsung tebal lah. Tebal pun. Tapi sekarang Joyoboyo ngomong kambangi watu item tenggelami gabus, artinya dinul haq ini sudah berani. Banyak yang sudah berani di medsos, kadang-kadang sumber dari hujah Al-Quran, bahasanya Arab, ada yang berpunculan dengan bahasa Jawa, terkenal kejawen dulu gitu. Betul itu. Memahami daripada sholat daim untuk menuju kesadaran penuh Sidratul Muntaha, cuman bahasanya Jawa, gak wani ngomong, nggo delokno sesat. Meneng. Ahli tasawuf yang bersumber dari Al-Quran juga begitu, diem, nggak berani mengatakan di tengah umum. Kalau kita membaca kitab yang sifatnya itu kitab tasawuf, kinayah-kinayah, nggak berani ngomong sejati ini. Wujude Allah yaiku urip sing on awakmu. Lah wis gak wani blas. Iki sok ditutuk mana. Nah sekarang 2014 sampai entah kapan udah digelar terang-terangan dengan harapan umat iki cek gak bingung. Yang dikatakan Allah qorib dekat iku bagaimana? Dijelasno jelentreh. Dulu kinaya. Tanda-tanda kau wis ketemu Allah, Allah terasa dekat apabila kau sudah ketemu galie kangkung. Ya munyer-munyer, Pak. Saya sendiri juga begitu. Tingkatan orang tua terhadap anak itu hubungan yang paling dekat. Itu aja saya dikasih PR tanda-tandane nek kalau sudah ketemu susuane susuane angin baru ketemu. Kinayah semuanya, Pak. Nggak berani terang-terangan iki loh. Nggak berani.
Padahal nggih iki. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kula sik bingung ngaji ambek pean, gak apa-apa bingung sik. Jane wajibe wong bingung golek tujuan durung tutuk mesti bingung. Kesasar enggak apa-apa. Wala tayasu fi roihillah, jangan berputus asa, lanjut aja tanya. Tujuan kamu adalah menemui Allah. Walaupun li adami khudurika, Anda belum khudur, tetap dzikir tadi jalankan terus. Sebab ingat Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Allah berjanji pada hambanya, di mana hambanya ada pengharapan ingin bertemu Allah pasti bertemu. Cuman jalane ben gak bingung dituduh no. Dalane iku aktivitas apapun iku dalan. Ibadah murni atau tidak murni yaiku dalane hadza siratul mustaqim yaiki. Ilmune apa? Urip iku ning gunung. Carane apa? Faktulu anfusakum, lepaskanlah keakuan makhluk yang bisa segala-galanya. Baru nanti akan muncul aku nih urip ning gunung, akhirnya muncul innani anallah. Oke. Lanjut, Ibu. Asik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau cerita yang saya alami, Gus, tentang zikir. Ketika saya aktivitas sehari-hari, baik itu masak apapun itu, lebih mudah untuk zikir sirul asrornya itu, dan tumbuh kesadaran total. Entah nanti itu terjadi beberapa menit mungkin, tapi bisa berulang-ulang. Tapi ketika menjalankan sholat, dari takbir hingga salam itu lelap, sama sekali lupa. Di situ pun sudah saya untuk ini bukan saya yang sholat, ini bukan gerakan, bukan dari saya, tapi tidak bisa memunculkan sirul asrornya, kesadaran itu tidak ada. Nah, itu gimana menyikapinya? Sekian pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan maku paku gak iso mancep bengkong ae, bukan berarti makune mandek. Dipaku wong namanya kayu besi loh Pak ya. Jenengan harus tahu caranya bagaimana paku ini bisa mancep sak ndas-ndase. Tak paku yo mak bengkong. Ada beberapa alasan paku ini bengkong. Paku kan ada paku cor, ada paku sing mboten cor. Lah ngoten nggih. Sing mboten cor iku gampang bengkong. Ada tak paku yang ngono, kayune pecah. Kalau miturut sepengetahuan saya Pak Bu, kalau saya maku terhadap kayu, saking kuatnya kayu bengkong pakune, iku saya pegangi tang. Jadi paku iku tak gejoki tang, tak tutuk kalem-kalem. Mengapa saya pegangi tang? Supaya cek gak gampang bengkong. Dan atau paku ini tak ganti paku cor, luwih kuat, gak gampang bengkong. Sudah paku ini cor, dincep no mancep, tapi kayu ini pecah. Akhirnya gak iso gecokan.
Bagaimana solusinya? Jenengan harus cari bor. Tahu bor, Bu? Sampen bor dulu gaekno dalan paku iki sesuai dengan ukurane paku dibor. Kalau jenengan gak gampang pecah namanya kayu, dan atau maku sampean gak gampang bengkong dibor, dikekno dalan sik, baru sampean paku lap wis, nek wis gak ketok ndasi leren toh. Salat as-sholatu mi'rajul mu'minin, iku fasilitas, mohon maaf, yang dihadapkan Allah untuk mi'raj. Mi'rate wong mukmin, mi'raj iku munggah, Pak, bertemu Allah. Niki kok susah ya kula sirul asra waktu piye carane? Itu pertanyaan nggih. Pun dalane aman sik. Salat iku dalane aman sik. Cara kayu gaekno dalan sik nek pancen angel. Piye carane? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Wa qala aidan, bagaimana caranya? Inni wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah urip. Pun sampean pun mitung urusane dadine ya apa pun dipitung ngeten. Jenengan nek kersa langsung unculnya akune Allah dalam hatimu. Jenengan mengke akan masuk satu alam di mana jenengan itu tidak akan ingat apa-apa. Jangankan urusan anak, istri, kerjaan. Mohon maaf, urusan dapat rokaat berapa nggak tahu. Itu nanti sholatnya bagaimana hukumnya? Lah gitu nggih. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong mukmin kalau sholate wis khusyuk ketemu Allah itu ada dua macam. Ada dua macam. Disebut majdubun dan disebut wasilun. Majdubun ini diletakkan Allah di makom khos, mesti rusak aturan-aturan jasmani. Subuh dadi 10 saged, wayahe rukuk dadi sujud saged. Iki kalau majdubun diletakkan di khos. Yang kedua, kalau sudah khosyiun, manakala diletakkan di wasilun di makom khawasul khawas, nah ini saged seimbang. Al-Qasas ayat 77. Di samping jenengan sudah meraih urusan akhirat makrifat, wala tansa nasibaka minat dunya, Anda juga tidak melalaikan urusan dunia. Artinya Anda juga meraih bagian dunia. Itu maksudnya urusan rokaat, syarat rukun sah. Rukun sahnya sholat secara syar'i iku yo lengkap. Nek ngene dadi imam gak popo. Gak bingung wong. Pun itu tadi Bu, dengan cara sampean gawe dalan dhisik ibarate wong maku. Artinya nyun sewu, keakuan harus hilang dengan cara munculkan dalam dirimu keakuan Allah urip iki. Tondone mbok ngeten, jenengan waktu takbiratul ihram kalau sudah akune Allah muncul maknyut wis lawali pun
urusan garwa, anak, dunya brana pun lali plengwon. Hilang. Tinggal pertanyaannya jenengan diletakkan khos apa khawasul khawas. Nek khos ya niku wis. Bisa uga subuh tadi setengah. Kak sak rakaat setengah, setugel. Bisa jadi menjadi 10. Wis, sampean ditanyakan bagaimana hukumnya wong sholat seperti ini. Syariat tidak bisa menghukumi wong gendeng, Pak. Enggak bisa. Gitu. Jangankan rakaat sholatnya bisa dihukumi gak sholat itu. Mohon maaf, gak bisa dihukumi. Lah wong gendeng. Orang gila ya gak bisa menghukumi syariat. Akal sampean lepas wis. Tinggal Allah meletakkan jenengan di mana. Kalau diletakkan di khawasul khawas masih terkontrol. Akal tasik sambung dengan urusan rakaat, tapi hati sampean wis gak sambung urusan rakaat. Hati sampean ikut tatmainul qulub. Itu caranya berarti jenengan harus melubangi kayu dulu. Artinya jatuhkan keaguan Allah di tengah-tengah mulai takbiratul ihram sampai salam pun penak dalane maknyut ngoten mawon. Nggih. Masih ada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya tentang mimpi. Mimpi ini kejadian sudah lama sekali, masih muda dulu. Saya mimpi bersama dua orang sama teman, kayak kembar ya. Itu sebelum, tidak tahu di alam apa saya, terus bersama. Terus kayak di taman, kayak belum pernah lihat saya. Terus saya bilang kayak kembar saya itu. Kembar sampean? Iya kembar, tapi itu bukan di alam dunia. Langgi kembaran sampean? Iya. Nggih. Terus begini, saya bilang begini, bahasa Jawa, aku tak marekne tugasku dulu, tugasku dhisik nek donya, nek dunia begitu. Terus saya itu sing bilang gitu itu jenengan? Nggih, ke kembaran saya itu. Nggih. Terus habis itu saya bangun, kayaknya terjatuh terus ke alam lain. Maksud saya itu enggak tahu apa itu. Terus sampai sekarang itu terus mimpi itu terngiang-ngiang, kayaknya terus diingat, enggak bisa lali, kayaknya tambah menyiksa batin gitu. Okay. Maksudnya saya menyelesaikan tugas saya di dunia itu apa? Dan kembaran teman saya itu siapa maksudnya itu apa? Sampun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ruh itu sudah angkat sumpah pada Allah, setelah mengatakan qalu bala syahidna, apakah aku Tuhanmu? Tetapkah kau setia padaku? Hanya menyembah, memuja, memuji padaku? Bersaksi aku Tuhanmu? Ruh itu jawab qalu bala syahidna, injih. Barulah ruh itu diletakkan Allah beberapa konco jenengan dawuh tadi adalah kembaran. Ruh itu akan disandingi Allah. Sifat dua adalah basyariyah dan basirah. Ada akal, ada nafsu. Basyariyah mengajak, mempengaruhi jenengan untuk melalaikan Allah. Basiroh akan mengajak jenengan untuk ingat Allah. Mohon maaf, kalau sampai bertanya tentang masalah tugas ning dunya, jenengan iki tugasi adalah illa liya'budu wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh
illa liya'budullaha, kecuali mung nyembah mung Allah, mukhlisina lahuddin. Terus bagaimana maksud ayat ini yang disebut menyembah? Menyembah iku ono proses muraqabah musyahadah. Muraqabah si ono loro, musyahadah sampun ahad. Niki prosesnya. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tugas. Jenengan iki iso eplek ning ahad, prosesi jenengan kudu jinakno sifat basariyah. Niki kudu dijinakno. Ini wau yang dimaksud, yang ditanyakan Bapak tadi, innahu lakum aduwwum mubin. Jinakno nafsu itu, sifat basariyah. Sebab untuk mencapai menyembah yang benar itu, sing nyembah kudu tahu, ngerti, nyawang, weruh siapa yang disembah. Prosesnya jenengan ini merasa mengimani bahwasanya Allah itu dekat, urip itu ning awak sampean sing gerak non jenengan. Setelah ini, selang berjalannya waktu terus berzikir jenengan ini, maka ainul basyirah, kehakul basyirah, keahad, yang disaksikan dan yang menyaksikan itu sudah tidak ada bedanya. Bukan ada dua loh Pak ya. Ahad itu tidak ada dua. Ahad itu tidak ada yang lain. Ini tugas. Yang kedua, siapa itu tadi? Lah gitu dah. Itulah sifat basirah. Sifat basirah. Kalau sifat basirah itu lain dengan sifat basariyah. Nek basariyah ulaika kal an'am balhum adol, sifat khayawaniyah. Makanya disebut nafsu. Basirah cara bahasa syariat disebut malaikah. Kalau bahasa kitab hikam, itulah warid yang Allah utus terhadap hati manusia untuk mengusir penjajahnya ruh, yaitu nafsu, menjinakkan nafsu. Ada lagi Ibu? Cukup Bapak satu kali lagi untuk menyelesaikan 5 menit belakang, monggo. Satu kali loh ya. Jadi cukup pas 5 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama mic Pak, saya nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan mengenai dzikir sirrul asrar. Kalau kita memahami bahwa semua yang menggerakkan Allah, lalu bagaimana cara berdoa yang baik dan benar? Sekian saja, terima kasih. Cara berdoa yang benar buka di dalam makalah juga rahasia doa yang benar. Makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah gini, jenengan harus memakai sistem tajalli.
hati jenengan tidak menghadap makhluk yang kita minta, tapi hati sampean menghadap hidup yang menguasai makhluk. Sehingga Qur'ani mengatakan, mengapa di sini ada ud'uni? Kita harus temui yang punya dulu. Ud'uni, jalu osiro ni ing ingsun. Ingsun kembali kepada Allah. Ini terjemahan secara mutasyabihat. Ud'uni aida'a itu dimaknani menghadap. Menghadap dulu kepada yang punya, yang disebut Allah, ni ing ingsun Allah. Kebanyakan tidak. Hati tidak menemui yang memiliki apa yang diminta, tapi kita menemui perkara yang kita minta. Mestinya miturut ayat ini pedu ono dulu yang memiliki, yaitu Allah. Gak bisa Pak kita metui. Kita menemui Allah gak bisa. Karena posisi kita belum masuk di dalam hakikat makrifat. Kita gak sadar toh ya. Bahasa ini ada istifham jikalau, ada syarat. Jikalau betul-betul kau mintanya padaku, berarti aku tuh ketemu toh Pak. Astajib, nah ini jaminan jawaban astajib. Syaratnya jikalau iki jarang diketahui. Mestinya kita itu menemui dulu yang memiliki, baru ngomong. Gusti aku njaluk ngene. Tapi nggak bisa Pak. Jenengan kalau sudah menemui Allah dan bertemu Allah, tidak bisa kau mengungkapkan penjaluan jenengan, nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Karena Allah tahu apa yang kau minta. Gak pantas kata diomong lho, menurut etika nggak pantas. Makanya kebanyakan orang-orang yang hatinya sudah makrifat, ketika duduk di situ gak wani. Lesannya yang berani, tapi hatinya nggak berani. Mana etikanya? Kita itu berdoa, ati jenengan madepo menyang Allahi, ojo madep menyang makhluke yang berupa yang kita minta. Caranya ya apa? Buango rasa keakuan jenengan yang berdoa. Tetapkan rasa keakuan dalam diri jenengan Allahi. Tapi jangan disebut Allah doa lo, ingkut lo ya. Betul. Mosok mungkin Allah njaluk Allah. Ingat kita tahu di dalam aqaid seket ada sifat jaiz Allah. Kalau itu milik Allah, apa mungkin Allah minta Allah? Gak mungkin wae dewe kok. Miliknya sendiri. Nyun sewu Pak. Kalau kita tidak tahu carane etika rahasiane doa, sebetulnya kita itu menjadi bajingan. Kita mengambil sesuatu tanpa ketemu yang memiliki. Laksana begini, saya punya tetangga namanya si A. Si A itu punya, mohon maaf, pohon pelem. Mestinya saya untuk mendapatkan buah pelem, saya harus menemui tetangga saya si A. Pak D, saya minta peleme ya. Mestinya gitu. Gak langsung saya meraih pelem. Etika loh Pak ya. Etika. Kalau saya langsung ngambil peleme tanpa menemui dan minta izin pada Pak D, saya disebut maling Pak. Maling tidak jauh dengan bajingan. Oke.
secara syariat Allahumma monggo, tapi hakikat jenengan rohaninya lepaskan keakuan jenengan yang aku Allah tadi. Allahumanya keakuan diri tadi lepaskan. Ngoten carane. Nggih, cukup Pak nggih. Sampun Bapak Ibu hadirin, apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini semoga menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, buah ilmu yang barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.